pagi. Kali ini kita sudah ada di Keratonan Solo, di mana Keraton Solo ini adalah pusat dari kerajaan dan pemerintahan pada zaman dulunya di kota Surakarta. Dan Solo menjadi salah satu tempat khas untuk pusat batik yang ada di Indonesia tentunya. Nanti kita akan bicara tentang batik-batik yang ada di kota Solo, Surakarta, dan Indonesia lainnya. Sampai jumpa. Kali ini kita sudah di rumah Ibu Wiwis dan Bapak Nderbolo, salah satu pengrajin terbaik kami yang ada 3 tahun terakhir dari Batik 37. Kita akan coba ngobrol seru bagaimana pengalaman dan cara pekerjaan mereka di workshop ini. Saya nama Ngadiono, Pak Ngadiono. Umur sudah 67 tahun. Saya memproduksi batik, mulai memproses mulai 2013 sampai sekarang. Ya, saya punya tukang karyawan atau pengrajin batiknya ini ada yang laki dan perempuan ada. Sampai sekarang sudah 17 tahun, 18 tahun. Itu aja yang dari saya. Semoga buatan kami bisa diingini semua masyarakat sekitar atau sampai di seluruh Indonesia paling tidak. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sudah ada di Sragen. Seperti yang sudah Anda lihat, banyak sekali koleksi-koleksi kain yang sudah dibuat oleh Nderbolo. Kali ini ada Bapak Ngadiono dan Mbak Wiwis, yang mana kehadiran saya akan memberikan obrolan seru terkait batik perbatikan lah yang ada di sini. Kali ini kita bakal ngobrol langsung dengan Pak Ngadiono. Silakan Pak Ngadiono. Silakan. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Santai ya Pak? Pak, sebenarnya sudah berapa lama sih Pak Bapak memproduksi batik ini? Mulai 2003. 2003? Ya, itu saya mulai istilahnya proses sendiri. Proses sendiri ya? Ya, proses. Barang mentah sampai istilahnya jadi bahan siap pakai. Berarti sudah 18 tahun ya teman-teman? Ya. 18 tahun ya Pak ya? Sudah 13 tahun. Oke. Kenapa sih Pak akhirnya memilih batik nih untuk ya mungkin sumber usaha kali, pendapatan? Karena kami orang yang berpendidikan, kami hanya cuma pengrajin biasa. Pengrajin biasa. Ya, dahulunya. Terus ketika kami ingin memproduksi sendiri, yaitu mulai dari 2013, itu untuk saya belajar istilahnya barang yang dulunya itu saya membuat itu batik itu dari bahan mentah, itu saya jual cuma baru jadi sekitar 40%, 50% sudah saya jual. Nah, terus hasilnya itu daripada saya yang lain-lain ada harapan agak lumayan lah, jadi saya teruskan untuk itu membuat atau memproses sampai jadi. Gitu ya. Jadi setelah itu ternyata itu ada tingkatannya, bisa bertambah istilahnya, kemajuan lah istilahnya. Tapi ya harus mengakui karena kita itu kurang istilahnya pendidikan batik pun saya tidak memakai itu. Otodidak lah ya Pak. Iya, berarti. katakanlah saya sendirilah. Ingin yang membuat apa-apa itu tidak pernah ikut istilahnya pendidikan formal. Cuma saya mendengarkan, melihat itu aja cara memprosesnya itu loh. Iya. Kalau di bidang itu dulunya itu kain itu kan cuma itu saya buat sampai 40% sudah jual. Nah, itu kan sudah cukup untuk menghidupi keluarga kami. Tapi ya itu kurang istilahnya bertambah lah masalah ekonominya kurang bagus.
Nah, terus ya karena apa ya untuk membuat itu harus pakai modal. Nah, itu lah yang susah itu dulu modalnya. Itu harus hubungan dengan istilahnya bank yang terdekat. Seperti itu. Jadi ceritanya Pak Ngadiono ini adalah perajin batik yang memang beliau belajar sendiri, akhirnya mencoba membuat batik gitu ya dengan bahan mentah, mencapai 40% proses, akhirnya dijual kepada para orang yang akan meneruskan dari batik yang barang mentah tadi, seperti itu. Iya. Dan kali ini sudah 18 tahun, akhirnya 13 tahun. Oh, 13 tahun. Bapak sudah 17 atau 13 ya? 18 tahun ya, 17 tahun ya. Betul. 18 tahun sebenarnya ya, dari 2003. Jadi sudah posisi batiknya pun hasilnya sangat-sangat bagus seperti yang kita lihat saat ini ya. Di sini kita ada ratusan ya, seperti ini ada kain-kain, ada batik parang ya, ada Sidomukti, terus juga ada parang, teruntum dan lain sebagainya. Nanti kita coba akan kupas satu-satu, dan kali ini juga sudah hadir bersama kita ada Mbak Wiwis. Mbak Wiwis, Ya. apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat ya. Kita itu, saya baru ingat banget. Sebenarnya saya juga otodidak untuk di dunia kain. Iya. Saya juga bukan yang sekolah desain, bukan. Kita juga sketsa-sketsa yang saya hasilkan juga ada sekolah formal gitu. Seperti Bapak tadi, Pak Ngadiono juga memproduksi batik bukan dapat dari sekolah khusus gitu ya, Mbak Wiwis ya. Sama, hanya saja memang saya belajar banyak itu dari ibu saya, kebetulan adalah penjahit almarhumah, dan saya juga mencintai kain-kain etnik Indonesia, salah satunya adalah batik. Mbak Wiwis, Ya. ingat waktu dulu kita kenalan pertama di Pasar Klewer. Iya, betul. Sudah hampir 3 tahun yang lalu. Iya. Ujuk-ujuk saya direkomendasikan sama salah satu teman juga, Iya. Mbak Iis, Iya. teman kita juga ya, Iya. yang kemarin sempat kita mampir ke tempat beliau, dan dari situ saya lihat memang koleksi dari kain-kain Derbolo ini memang luar biasa bagusnya. Apa sih yang menjadi perbedaan untuk Derbolo sendiri dalam memproduksi kain batik dengan produksi-produksi yang lainnya? Perbedaannya kalau di batik Derbolo itu lebih ke pakem. Ke pakem Iya, ya? batik-batik klasik yang diproduksinya. Tunggu dulu, pakem. Mungkin Ya. teman-teman belum ada yang tahu, pakem itu dalam bahasa Jawa artinya adalah Pakem apa, Pak? ketentuan ya. Sudah terong. Sudah tertentu dari motif-motif keraton, dari kasunanan, kayak gitu kan sudah ada hati-hatinya. Jadi memang nggak mudah teman-teman dalam hal ini menentukan pakem batik itu memang ada cara tersendiri gitu loh. Nggak boleh sembarangan ya. Iya, betul. Oke. Terus akhirnya kenapa Bapak dulu nih, balik lagi ke Pak Ngadiono, kenapa akhirnya membuat nama Derbolo? Yang saya maksud batik Derbolo itu maju itu ada artinya. Artinya Derbolo. Derbolo itu dari kata bahasa Jawa. Derbolo sama dengan berkembang, itu sama. Sama dengan istilahnya biar menjadi, itu sama. Kalau orang tua dulu zaman kuno katakan kata-kata Derbolo itu, ambil contoh ya. Saya sebagai cucu, katakan saya sebagai cucu, terus kakek saya itu memberi ayam kecil atau kambing yang kecil. Nah terus itu sambil memberi kata-kata, nyole tak wei kutuk cilik, kutuk itu ayam kecil, ben bisa Derbolo, ben bisa biar bisa menjadi gitu loh. Mungkin bahasa Berkembang. baik. Nah, itu maksudnya kata-kata Derbolo atau bisa menjadi. Nah, sedikit itu kata Derbolo, der itu saya ambilkan kata tulisan Inggris katakanlah gitu. Kalau bolo itu juga bisa diartikan temannya banyak bolonya gitu. Jadi bisa diartikan dua kata. Baik, maknanya adalah Derbolo sendiri itu harapan ya. Filosofinya seperti yang Bapak Ngadiono sampaikan tadi, bahwa diberikan nih kakeknya memberikan satu ayam, gimana caranya ayam ini bisa berkembang dengan baik, bisa menghasilkan anak 1, 2, 3, dan akhirnya banyak. Gitu ya Pak ya. Dan itu benar sudah dirasakan oleh Derbolo ya. Ada anak-anaknya. Gitu ya. Mbak Wiwis sekarang punya saudara berapa ya?
4 bersaudara, sebenarnya 5. Saya anak nomor 4. Jadi anak nomor 3 ya sekarang. Yang nomor 2 sudah nggak ada. Oh, sama. Saya juga 5 saudara, tinggal 4. Kakak saya nomor 2, satu-satunya perempuan itu sudah nggak ada. Iya, yang perempuan juga yang nggak ada. Oh iya, sama gitu. Oke, baik. Berarti anaknya Pak Ngadiono semua sudah dibatik atau? Sudah dibatik semua. Batik semua, Iya. berarti dilestarikan, ya kan, ya kan. Terus kesan Mbak Wiwis gimana sih selama ini terhadap kami Batik 37? Karena kan kita tuh kenalnya waktu saya ada di Semarang, pertama kali hadir. Habis itu saya ke Jogja, habis itu saya balik ke Batam. Dan transaksi kita ada yang memang saya langsung incas ke Solo, ada juga memang saya langsung by WhatsApp gitu ya, telepon, order begitu. Iya. Gimana Mbak Wiwis? Kesannya untuk Batik 37, Mas Adi itu orangnya detail lah. Detail Kalau ya? iya, kalau milih motif itu orangnya detail, terus reveal. Rewel ya? Rewel juga, ya, oke. Reveal. Terus yang dipilih ya yang lain daripada yang lain, enggak jarang-jarang yang orang pilih gitu. Oke. Memang Terus, sendiri ya, iya. memang sendiri. Terus Ingin yang juga. pilihnya yang bagus-bagus juga. Bagus-bagus ya? Iya, betul. Oke. Tapi mintanya yang murah. Kalau bicara harga, biasa pembeli kan inginnya yang murah gitu ya. Namun tetap di Nderbolo sendiri sih sebenarnya kalau masalah harga itu nggak ada yang murah dan nggak ada yang mahal. Namun harga yang benar itu versi saya adalah harga yang sesuai. Ya, sesuai. Ya, kualitasnya Pak Ngadiono punya batik memang kualitasnya sangat-sangat bagus sekali. Seperti yang ada di sini ya, kita lihat di sini banyak sekali pilihannya. Ada batik apa aja, Mbak Wiwis? Batiknya yang semi tulis sama tulis asli. Tulis asli ya. Nah, jadi memang berbeda, teman-teman. Mbak Wiwis, apa sih yang membedakan produksi dari Mbak Wiwis dan Bapak dengan batik-batik yang lainnya? Perbedaannya itu dari segi kain. Kalau kita itu kainnya tetap satu aja, ngambilnya dari satu tempat, nggak ganti-ganti. Terus untuk pewarnaan juga, Bapak kan ada dicampur sama yang sogagen ya Pak, Jawa itu ada dicampur gitu. Kalau lainnya kan pakai obat aja. Berarti pewarna alam Iya, ya? pewarnanya alam juga ada. Jadi di limbahnya pun lebih sehat ya nanti? Iya. Oke. Lalu? Pak, yang membedakan motifnya pasti beda. Bapak kan ada yang didesain sendiri, enggak yang ambil dari orang lain. Dia Bapak gambar sendiri. Dari dikit-dikit inspirasinya dari kalau malam menggambar kayak gitu ya. Desain. Iya, desain sendiri kayak yang gini nih desainnya Bapak sendiri nih. Desain sendiri ya? Iya, ini bikin Bagus. data ya gitu. Ah. Kalau itu kan sudah motif pakem. Iya. Motif pakemnya Jogja kalau yang itu. Gak berani ganggu gugat. Iya. Istilahnya. Ini yang memang sudah Iya, desainnya Bapak desain sendiri. sendiri oleh Bapak. Ada Iya. kawung ya. Ada kawungnya. Ada parangnya ya, ada burung ya, pokoknya banyak sih. Memang yang dihasilkan Pak Ngadiono memang selalu berbeda, teman-teman. Ini desain-desainnya Bapak sendiri nih. Ini ada dicampur gitu, pisang balinya ada. Kayak gitu. 3 dimensi ya. Maksudnya 3 dimensi ya. Ini gambar dari sini. Iya, memang kelihatan. Iya. Dan dari kain pun berbeda. Jadi saya pernah diajarin sama Mbak Wiwis, kalau misalnya mau memilih kain yang bagus atau batik yang bagus tuh salah satunya dari Serat bunyinya. ya, seperti Jadi bunyi seratnya bunyi, juga. ini sebenarnya berbunyi. Iya. Krisik-krisik kain. Iya, jadi emang bagus sih sebenarnya. Baunya juga Beda. ya, beda. Kalau Iya. ini kan tulisnya, tulis asli kan warnanya khas. Iya. Baunya khas ini. Dan tadi teman-teman mungkin sudah lihat bahwa workshopnya kita, Pak Ngadiono di belakang sudah ada. Terus juga cara pembuatannya ada ibu-ibu yang mencanting, ada bapak-bapak juga yang membantu mencelup, membersihkan, mencuci segala macam bla bla bla. Sekarang kita sudah punya tim, ada berapa ya Pak karyawan? Tim kalau ndak apa istilahnya corona ini, kalau laki-lakinya itu karyawan saya 5. Kalau yang perempuan itu yang ada di rumah itu 8. 8. Tapi yang di luar itu banyak. Banyak. Iya. Jadi yang sudah pasti saja sudah ada 13 orang, berikut juga dengan teman-teman yang ada di luaran. Karena memang konsepnya kalau memang ada orang yang di sekitaran sini yang bisa diberdayakan untuk membantu produksi, ya kenapa enggak? Kenapa harus orang lain? Artinya apa? Membantu juga perekonomian Bapak Ibu tetangga yang ada di komplek ini juga. Ya, benar. Nah, bicara sekarang batik tulis. Iya. Ya.
saya sering, Mbak Wiwi sering juga terima tamu pelanggan yang bicara mungkin begini ya, harga kainnya berapa? Katakanlah 600.000, 1 juta, 2 juta begitu. Mahal banget sih, ini kan cuma kain doang gitu. Nah, menurut Mbak Wiwi seperti apa sih itu? Rasanya gimana sih? Saya bilangnya, Bapak nggak tahu prosesnya sih, gitu. Prosesnya batik tulis itu lama, 3 bulan itu belum tentu jadi. 3 bulan belum tentu jadi, hanya untuk satu kain aja. Jadi memang ada proses-proses ya Pak. Menurut Bapak gimana itu Pak? Proses kalau bikin batik tulis kenapa lama sih Pak? Ya karena batik tulis itu kan dikerjakan istilahnya manual ya. Manual itu ya sama pengrajin, terus sama nanti satu kain gini, itu bisa dikerjakan sampai 7 atau 5 sampai 7 orang yang mengerjakan. Jadi makanya itu jadi lama. Jadi ini loh nanti yang jadi beda-beda. mulai yang membatik sudah lama, terus itu ada beberapa kali untuk membatik lagi. Sudah setengah jadi masih dibatik lagi. Sudah 70-80% masih bisa dibatik lagi, masih bisa. Jadi harganya itu kalau bikin apa ya istilahnya berbeda-beda itu kan itu karena prosesnya itu terus menambah itu dananya kan juga menambah. Jadi memang banyak proses ya. Jadi teman-teman gini, batik itu sendiri banyak jenis ya. Yang disebut batik sebenarnya adalah minimal itu batik cap, ada juga kombinasi, ada grounding juga seperti yang dibilang Mbak Wiwis, dan ada batik tulis. Jadi empat jenis batik ini tuh berbeda. Beda dengan printing. Kalau printing itu sebenarnya bukan kita sebut batik ya, karena memang proses itu menentukan sih namanya batik itu seperti apa, seperti itu. Oke, kali ini setelah kita ngobrol sama Pak Ngadiono, bagaimana tentang proses batik membatik gitu ya. Kita ada satu teman lagi, anak muda yang ada di Solo. Sebenarnya bukan kelahiran Solo, namun kelahiran dari Sumatera, Riau, dan salah satu atlet terbaik juga yang dimiliki oleh Solo saat ini sebagai perenang. Ada Ella, apa kabar Ella? Baik. Tadi capek ya kita udah bolak-balik di belakang ya. Ella tuh kelahiran Riau. Kelahiran Jakarta. Oh, kelahiran Jakarta. Mohon maaf. Tapi cuman setahun 2 tahun di Jakarta. Hanya 1 tahun di Jakarta. Gedenya di Riau, Pekanbaru gitu ya. Sekarang sedang kuliah di Solo. Di mana? UMS. UMS ya. Semester berapa? Semester 8. 8. Yang M atau N? M. UMS ya. Dan sekarang jadi atlet ya? Sebenarnya dari dulu, cuma sekarang udah. sempat berhenti terus melanjutin lagi. Atlet apa sih? Renang. Pantesan tinggi. Berapa tingginya? 178. Oke, next jadi modelnya 37 ya? Iya, Oke, Ella, gimana sih menurut Ella batik itu seperti apa sih terjemahannya buat Ella? Batik tuh ya kain khas orang Jawa gitu. Oke. Kalaunya. Terus udah. Itu aja? Ya. Nggak tahu yang luas itu belum tahu. Belum. Karena memang kalau bicara batik kita nggak boleh sembarangan, nggak boleh asal sebut ya Bapak ya Mbak Bibis, karena balik lagi ada pakemnya. Udah gitu pakai batik itu juga nggak boleh sembarangan juga, karena untuk pengaturan motif itu nggak boleh terbalik ya kan. Saya juga sering beberapa kali lihat teman-teman pakai batik. Sebenarnya sih makasih banget udah pakai batik, nggak taunya untuk segala motifnya itu harusnya di bawah di atas. Kebalik, gitu. Iya, terus juga ada posisi potong motifnya itu kayak nggak bisa, horizontal, vertikal begitu. Nggak sanggit juga. Nggak sanggit. Nggak bertemu gitu. Nah, kalau sanggit itu gimana Mbak Wiwis? Dia bertemu. Iya. Motif ketemu motif, seperti itu. Namanya simetris gitu loh. Simetris. Nah, kalau kekiniannya simetris. Oke, balik lagi ke Ella. Kalau menurut Ella, batik 37 seperti apa sih sekarang? Berkembang banget. Jadi ngerbolo juga. Karena udah dari dulu. gitu ya. Karena udah tahu dulu terus sekarang makin berkembang. Gitu. Suka? Suka. Keren. Suka ya. Terus melihatnya, kita sudah kenal tuh 2 tahun ya. 2 tahunan ya. 2018 18 ya? Iya, udah 2 tahunan. Harapannya seperti apa sih Ella untuk anak-anak muda ke depan nih tentang batik gitu?
Semoga sih ke depannya tuh kayak anak muda Indonesia tuh lebih Bangga. lebih aware kalau ada batiknya tuh Lebih aware. sebenarnya tuh nggak kuno, batik tuh nggak kuno, banyak batik-batik zaman sekarang yang bisa dipakai untuk anak muda gitu. Berharapnya anak muda lebih perhatian Peduli. lagi, lebih peduli kalau ada batik di Indonesia tuh perlu dikembangin lagi kayak gitu. Gitu. Kalau harapan Pak Ngadiono gimana Pak? Harapan kami ya Tentang semoga batik ke depannya. usaha kami batik ke depannya itu ya bagi anak-anak muda itu harusnya tahu juga tentang batik, karena anak-anak muda sekarang itu juga sulit untuk belajar tentang batik itu, harus belajar lagi. sebetulnya harus lama itu untuk sampai 3 tahun saja belum tentu bisa juga. Nah, itu harapan kami ya anak-anak muda seperti anak-anak kami itu ya karena kami itu tentang batik ya anak-anak kami saya latih tentang Batik juga, batik karena untuk melestarikan. itu keluarganya cuma dari penghasilan batik gitu lah. Harapan kami ya semoga bisa lancar tentang hubungan kami dengan Batik 37 juga Amin. gitu loh. Ya betul. Semoga sama-sama itu dapat penghasilan juga yang dari penghasilan yang halal. Yang baik ya, yang maju. Otomatis itu aja. Siap. Di tengah pandemi artinya memang kami dari Batik 37 dan juga Underbolo pastinya mengalami fase-fase yang tidak mengenakan. Fase itu apa, Pak? Fase-fase itu waktu-waktu, Pak. Ya. Jadi Bapak ini lebih pakemnya ke Jawa sebenarnya. Jadi saya juga belajar banyak bahasa dari Bapak yang sudah kita obrolin dari awal datang tadi. Dan juga kita sebagai owner dari sebuah usaha tentunya punya pemilik usaha ya Pak, punya harapan, punya pemikiran yang lebih terhadap orang-orang yang bekerja dengan kita. Ya, di tengah pandemi gimana caranya kita dapat makan, dapat bertahan hidup, beserta juga dengan para pekerja, perajin-perajin kita yang ada seperti itu. Iya, gitu sih. Ya, semoga semua pandemi ini bisa lewat dan segera berlalu. Amin. Terakhir, insya Allah nih kita mungkin September atau Oktober, Batik 37 bahkan ada show tunggal untuk yang kesekian kalinya di Batam. Jadi insya Allah semoga ada waktu yang baik, Pak Bibis, Pak Ngadiono, atau Ella juga bisa mampir ke Batam nanti ya. Amin. Oke, harapannya apa nih buat kami ke depannya? Ya semoga Batik 37 itu semakin berkembang, lebih baik lagi dan besar lah. Amin. Ya amin. Itu juga doa buat kami sekeluarga dan Mas. Amin. Artinya memang saling terus berkelanjutan nanti untuk produksi batiknya. Oke, dari Ella? Semoga Batik 37 bisa lebih meluas lagi di Indonesia, bisa buka cabang di daerah-daerah lagi yang lain lagi Amin. selain di Batam. Amin. Jadi Batik 37 untuk Indonesia atau bahkan untuk dunia. Amin. Ya, mohon doa ya Pak. Ya amin. Semoga kita sama-sama untuk maju sukses bareng-bareng apapun kondisinya ke depan ya. Kali ini seperti ini dulu obrolan kita. Nanti akan kita perlihatkan ke teman-teman semuanya workshop kita di belakang seperti apa, pengambilan tadi mulai kainnya seperti apa dulu, dicanting segala macam, diwarnai, terus dibersihkan ya, terus juga hingga akhirnya menjadi kain. Nanti kita akan tampilkan kain-kain dari Underbolo juga di acara kita di acara puncak bulan depan. Mohon doa. See you. Assalamualaikum.